Kita undang dulu ya Bellanya. Halo dok. Halo. Kita tunggu dulu ya, agak rame. Oke oke. Oke, kita mulai lagi ya Bel ya. Udah Ya lumayan boleh lama. dok. Selamat siang, selamat bening semua. Siang. Jadi kita hari ini mau live ya Bel, bareng berdua. Jadi untuk Mm-mm. sahabat-sahabat bening yang mau nanya-nanya tentang bening atau apapun yang bermasalah, boleh konsul di sini hari ini, bakal nanti dijawab, kita jawabin ya. Kita bahas apa nih dok hari ini? Sebenarnya sih lebih ke Q&A, tapi kalau untuk awal-awal ini kita bahas-bahas tentang gimana sih biar cara kulitnya sehat, biar lebih eh, kan kalau sehat tuh kulitnya jadinya kan bisa glowing gitu. Jadi kita bahas itu aja sih untuk awalnya. Sebelum nunggu-nunggu Oke. pertanyaan masuk, kita bahas-bahas itu aja ya kan. Mm-mm. Kalau Bella lebih ke rajin bersihin muka sih dok. Heeh. Karena kan aktivitas setiap hari nih. Kalau nggak Mm-mm. dibersihin itu kayak apa ya, komedonya lebih sering muncul. Jadi kulitnya kusam, kadang jadi beruntusan kayak gitu. Mm-mm. Sebenarnya kan kalau kita emang komedo tuh pasti bakalan muncul, tapi cara kita Mm-mm. mencegahnya itu kan ada. Yang penting kalau kita habis aktivitas seharian di luar, apalagi kan sering di outdoor, yang penting kalau udah sampai rumah, yang pertama sebelum cuci muka pakai sabun tuh kita kan wajib double cleansing dulu gitu. Iya Jadi benar. bersihin wajib dengan 2 kali tahap namanya. Jadi boleh pakai susu pembersih atau micellar water dulu gitu, udah dibersihin, baru ntar kita cuci muka bisa pakai sabun, pakai facial wash. Kalau cuma pakai facial wash aja cuci muka itu nggak akan bersih sampai ke pori-pori. Kita kan mencari yang bisa deep cleansing kan sampai ke pori-porinya biar nggak numpuk Untuk kayak komedonya. polusi punya ya kan di pori-pori, jadinya biar mencegah komedonya nggak cepat muncul. Jadi wajib double cleansing. Terus juga eksfoliasi juga wajib. Kalau kalian mau eksfoliasi di rumah, itu kan bisa pakai exfoliator yang ada kayak dari skincare yang ada exfoliator kan, contohnya tuh yang ada kandungan AHA, BHA atau PHA gitu kan. Itu wajib gitu kan. Setidaknya sih seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Terus juga kalau misalnya mau eksfoliasinya di klinik, ya dengan facial kan. Kalau di klinik kan Iya. emang lebih bersih dengan karena kok di facialnya ada ekstraksi, ada mikrodermabrasinya juga. Jadi untuk eksfoliasinya udah jelas pasti lebih bagus di klinik daripada kalau di rumah kan efeknya mungkin nggak terlalu kerasa kan. Tuh. Jadi kadang yang bikin beruntusan tuh itu karena kulit masih numpuk, pembersihan wajahnya kurang bersih, dari efek makanan pun juga ngaruh dia. Kalau terlalu banyak konsumsi yang banyak kandungan gula, yang manis-manis atau produk-produk susu tuh emang cenderung gampang bikin Jerawat komedo. ya. Iya Komedo iya. kalau dia Protein meradang gitu kan ya dok. pasti jadi jerawat dia pasti tuh. Kalau Bella nggak terlalu sering exfoliate sih setiap minggu gitu dok. Paling kalau ke bening facial aja gitu nggak masalah kan. Iya, nggak mahal. Kalau facial di Bening kan kita ada startnya dari 100.000 tuh udah bisa facial di Bening sini. Hmm. Hmm. Ada yang nanya nih dok, Hmm. ngecilin pori-pori itu pakai treatment apa dokter dan berapa harganya? Kalau untuk kecilin pori-pori itu treatmentnya bisa banyak. Dari laser bisa. Kalau laser tuh jenisnya bisa dari yang paling apa sih? Yang paling pertama tuh bisa laser fraksional, seutuh fraksional tuh bisa.
Tapi kekurangannya sih kalau sisa itu fraksional kan dia ada downtime. Jadi kayak bekas-bekas lasernya itu paling lama sih biasanya seminggu baru hilang bekas-bekasnya. Jadi untuk alternatif lain tuh lasernya bisa dengan yang Pro Yellow bisa, atau dengan yang di cabang-cabang lain tuh dengan laser Pico Sure atau laser Pico Genesis itu juga bisa. Nah, kalau untuk yang Ini sama masalahnya dengan Bopeng nggak sih, Dok? kalau beda, kalau Bopeng sama Oh, beda pori-pori ya. beda. Kalau pori-pori besar tuh bisa diakibatkan karena kulit yang terlalu berminyak, karena overproduksi kelenjar minyak, jadinya pori-pori besar, atau bisa juga karena emang faktor genetiknya emang pori-porinya besar, biasanya kan cowok sering gitu, atau emang Aha. karena sih efek karena dulu jerawatan yang lumayan parah, terus penyembuhannya tuh kayak ada bopeng tapi halus-halus, tapi kayak pori-pori besar. Nah, itu harus dibedain. Jadi makanya jangan diagnosa sendiri, harus ke dokter dulu biar lihat itu sebenarnya pori-pori besar atau emang bekas-bekas bopeng dulu gitu kan. Karena beda. Hmm. Kalau harganya startnya Treatmentnya kalau laser itu fraksional startnya hmm, harga start lasernya 1 juta sih. Dari 1 juta 1 juta. ada yang harga paling mahal tuh kayak laser Pico itu bisa sampai 7 sampai 10 juta. Tapi itu nanti bisa dilihat di highlightsnya Bening Klinik Pekanbaru untuk harga-harga laser kan. Sering promo juga kan ya, Dok? Sering promo, kalau sekarang Iya. promo 10% deh. Mm-mm. Semua treatment. Terus Yang nanya lagi? penggunaan tahap skincare wajib sesuai urutan? Wajib. Oh, maksudnya care urutannya gitu ya. Iya, Kalau urutan wajib lah ya. skincare itu kita sih yang penting urutannya tuh dari yang teksturnya paling cair sampai Ya. yang tekstur padat. Jadi kan Mm-mm. setelah kita cuci muka pakai facial wash, yang paling cair itu kan pasti toner kan, karena dia kan Toner. kayak air teksturnya. Pasti toner dulu habis cuci muka. Toner juga banyak fungsinya buat menyeimbangkan pH kulit setelah cuci muka. Terus juga kadang membersihkan ulang lagi dari sisa kotoran yang nggak bersih pas cuci muka tadi. Itu bisa. Terus setelah toner kita menggunakan essence atau serum. Nah, kan yang paling cair yang mana, lihat aja tekstur yang paling cair itu duluan. Nah, biasanya sih essence kan agak lebih cair tuh. Essence dulu boleh atau serum. Nah, setelah essence atau serum itu bisa moisturizernya selanjutnya. Moisturizer, pakai krim malam boleh ditambah krim malamnya lagi. Kalau pagi kan ditambah sunscreen. Tapi Ya. kalau untuk skincare harus disesuaikan dengan masalah kulit dan jenis kulitnya. Jadi jangan lihat orang skincare-nya berlapis-lapis gitu, cocok pasti bakalan pakai nanti nggak cocok. Jadi kalian harus tahu dulu jenis kulit sama masalah kulitnya dan gunakan skincare yang sesuai kan, jangan asal-asalan. Harus sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Jadi bukan berarti lebih Mm-mm. banyak lebih bagus, enggak juga. Jadi sesuai kebutuhan aja. Ada lagi yang nanya nih, Dok. Mikrodermabrasi sama peeling bagusan mana? Oke, beda ya. Jadi tujuannya dua-duanya kan memang untuk eksfoliasi. Cuman kalau si mikrodermabrasi itu lebih ke buang-buang sel-sel kulit matinya pada saat itu. Memang dia lebih eh, bukan ablatif sih, gimana sih bilangnya? Lebih langsung kan karena dia kan fisikal tuh. Jenis-jenis peeling kan ada yang fisikal, ada yang chemical gitu. Kalau yang si mikrodermabrasi dia kan fisikal pakai benda gitu langsung di kikis gitu kan kulit matinya. Tapi kalau si peeling karena dia chemical, dia keras, jenisnya cairan keras, jadi kalian nggak boleh sembarangan peeling juga dengan peeling pakai cairan itu. Harus di bawah pengawasan dokter karena kalau sendiri-sendiri pandai-pandaian gitu, efeknya nanti malah kulitnya bisa terbakar atau malah jadi lebih rusak, bisa gosong kalau efek peeling itu. Jadi harus hati-hati, pilih jenis peelingnya pun harus konsul dulu ke dokter. Jadi biar dilihat masalah. Jadi dua-duanya sih bagus gitu. Kalau di klinik malah lebih bagus dikombinasi gitu. Kalau Kalau mikroderma Bella, kalau Bella
pakai peeling itu juga cocokan gitu dok, karena kulit Bella kan Mm-mm. tipis tuh. Dulu Mm. pernah peeling terus iritasi, nggak tahu tuh salahnya di mana. Tapi bukan di bening sih. Oh ya, harus hati-hati itu kan jenisnya banyak. Jadi harus disesuaikan dengan jenis kulit dan masalah kulit gitu. Harus hati-hati soalnya. Peeling tuh soalnya kan jenisnya keras. Kecuali kalau kalian peeling di rumah yang dijual drugstore itu nggak masalah sih karena dia nggak terlalu tinggi persentasenya biasanya. Terus dok, gimana cara ngurangin minyak di muka dan mengurangi bekas jerawat? Oke, kalau kulit berminyak itu biasanya tanda-tanda kulitnya dehidrasi. Nah, maksudnya gimana? Kalau kulit dehidrasi, jadi respon tubuh tuh mengira, oh kita harus produksi kelenjar minyak lagi nih biar kulitnya nggak kering gitu kan. Tapi malah over produksi kelenjar minyaknya. Nah, itulah yang bikin kadang-kadang kulit berminyak tuh jadi kulitnya jadi kusam. Jadi cara mengantisipasi biar kulitnya nggak berminyak itu basicnya kalian harus menghidrasi kulit kalian lagi dengan apa ya? Dengan moisturizer, pakai skincare-nya harus yang melembabkan tapi bukan yang bikin over. Jadi harus dicari juga tuh kandungan-kandungannya yang cocok untuk kulit kalian gitu. Karena kalau kulit berminyak bukan berarti nggak perlu moisturizer, itu salah gitu. Karena kulit berminyak itulah tanda-tanda kulitnya dehidrasi ya butuh moisturizer kan, butuh kelembaban kulit. Jadi biar tubuh kita nggak memproduksi kelenjar minyak yang berlebih lagi gitu. Betul sekali. Mm-mm. Ada lagi yang nanya, dok, serum untuk wajah normal, rekomnya yang mana? Oke, kalau untuk di klinik kalian bisa pakainya serum Ultimate atau serum Diamond. Nah, kalau serum yang paling bagus sih memang serum Diamond kalau di klinik karena dia efeknya bisa untuk mencerahkan juga. Nah, terus juga dia karena ada butiran diamondnya, jadi emang kalau rutin dipakai bisa bikin kulit kalian jadi glowing. Jadi harus coba serumnya. Terus cobain tuh serumnya. Kan, Mm-mm. lagi promo juga kan dok, diskon 10%. Lagi promo di Shopee, diskon. Jadi kalian lihat aja di Diskon Shopee-nya. 10%. Dok, muka saya masih merah, udah pakai netral cream, padahal cuma kena panas dikit aja langsung merah seputaran tulang pipinya. Solusinya apa ya dok? Kulit merahnya kenapa dulu Di nih? seputaran pipi katanya dok. Kalau memang karena pakai skincare jadi merah atau Iritasi kali karena ya dok ya. kulit merah tuh banyak tuh penyebabnya. Entah kalian mungkin pakai skincare-nya terlalu harsh, terlalu kasar ke kulit, atau cuci mukanya terlalu digosok-gosok gitu. Jadi kalian harus gentle ke kulit, nggak boleh kasar. Jadi cuci mukanya harus lembut, pakai tonernya juga jangan yang digosok-gosok, harus di tap-tap aja. Tuh kalau mau pakai tangan tinggal di tap-tap gitu. Terus kalau misalnya ada merah, pakai krim iritasi, skincare-nya coba dihentikan dulu, pakai krim iritasinya dulu aja. Ya karena Bella ngambil pengalaman pribadi Bella ya dok. Mm-hmm. Dulu sering banget salah nyuci muka itu selalu digosok-gosokin Nah, kapasnya, terus pakai toner juga digesek-gesekin kapasnya, itu tuh itu malah nggak boleh. kulit jadi iritasi dan kering. Kering pasti. Kalau udah iritasi tuh pasti bikin kulit kering. Jadi makanya jangan berpikir cuci muka makin digosok kuat tuh makin bagus, itu salah ya. Ya, Apalagi di daerah cuping hidung ini, kalau misalnya terlalu digosok-gosok tuh lama-lama dia bisa bikin gelap. Makanya kalau cuci muka jangan terlalu kasar, lembut aja. Pakai toner pun jangan yang digosok-gosok gitu. ya. Apalagi kalau tipe kapasnya yang kasar gitu kan, itu pasti bikin rusak tekstur kulit, yang lama-lama bikin iritasi. Jadi cari juga kapasnya tuh yang lembut gitu, yang tipis, lembut, yang nggak bikin iritasi kulit jadinya. Kalau satu paketannya berapa dok harganya? Kalau skincare di Benis Klinik tuh, kalau di klinik dia paketnya harganya 500.000. Itu udah dapat sabun cuci muka, toner, day cream, sama night cream. Tapi kalau di Shopee lagi promo memang jadi 350.000. Kalau Shopee kita pengirimannya dari Jambi ya.
Kalau memang penasaran bisa langsung konsultasi aja sama dokter Nisa dulu. Iya, Gimana nih kulitnya gitu ya dok ya. jangan asal-asal pandai-pandai nengok orang pakai yang ini mau beli juga, nggak boleh. Temanku ada dok kayak gitu, dia jerawatan, tapi belinya yang brightening, terus jerawatnya nggak hilang, Iya yang kan, ada makin ya kan? radang. Ya, Punya salahkan kan kalau dia nggak ada konsul, kecuali kan dari iya. dokter anjurin. Mm-mm. Dok, laser buat flek hitam itu berapa sih harganya di Bening? Kalau di Bening harga laser itu startnya 800.000. Kalau lagi promo beda lagi. Makanya nanti cek-cek aja di Bening Klinik. Sering Tapi banget harga adain promo. 800.000. Alat 800.000 dan hasilnya bisa langsung kelihatan ya dok ya dalam satu kali Ya, itu. dalam satu kali pasti terlihat perubahannya. Memang kan Pasti konsultan terlihat. kan, jadi pasti Ya. ada. Terus kalau untuk pertama pakai harus konsul dulu nggak dok? Ya, Bagusnya konsul dulu ya dok ya. wajib konsultasi dulu. Jadi kan kalau udah konsul ke dokter, bisa tahu permasalahan kulitnya apa, kebutuhan kulitnya apa. Jadi bisa disesuaikan skincare apa yang cocok, treatment apa yang cocok. Jadi nggak nebak-nebak sendiri kan, cocok yang mana gitu. Kalau belinya di Shopee gimana dok? Bisa Shopee, konsultasi. konsultasinya nanti di chat Shopee itu nanti yang balas adminnya di bawah pengawasan dokter. Jadi wajib konsultasi. Nah, berarti kalau mau belinya di Shopee bisa konsultasi online. Gitu ya, Iya, Dok ya. kalau di situ kita bayar. Mm-mm. Nih, dokternya aja glowing, masa kita enggak? Oh iya, jelas ya, Dok. Glowing bersama. Glowing bersama. Ya kan. Apalagi nih pertanyaannya. Apalagi nih. Dokter, bersihin kotoran wajah itu berapa ya? Maksudnya gimana tuh, Dok? Bersihin Bersihin. kotoran Kalau wajah. besok kan memang bisa membersihkan wajah tuh, buang-buang komedo, kulit-kulit mati. Harga startnya itu dari 100.000 sampai 1.500.000 yang paling lengkap. Jadi terserah sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian. Mau yang mana? Nggak mahal kok di Bening. Nggak mahal. Untuk 100.000. kualitas yang dikasih. Bukan karena ini ya dok ya, bukan karena endorse. Iya ya kan. Pakai kan Karena memang. karena Bella dulu sering juga facial di tempat-tempat lain. Menurut Bella, kan Bella biasanya facial ultimate nih dok. Dengan harga 500.000, 700 ya, 600. 600. Sekali facial aja itu emang bersih dan hasilnya Pasti. menurut Bella kayak gimana ya, kayak siap laser gitu. Langsung cerah, Terasa sih. glowing, ya. Besok paginya itu udah kelihatan langsung cerah, lebih glowing, bersih kayak gitu. Iya, Paling apalagi ya udah ada oksigennya, paling ada sebulan PPP. berikutnya lagi jaga aja tuh kebersihan wajahnya gitu. Benar, tinggal pembersihan wajahnya harus bersih. Double cleansing jangan lupa. Mm-mm. Lagi pertanyaannya. Dok, wajah saya berjerawat dan berminyak. Perawatan di Bening, budgetnya berapa dok? Pada nanyain budget ya dok ya. Jangan. Pokoknya kalau kalian mau lihat-lihat apa price list untuk dibeli itu Instagram ada kok di highlightnya yang treatment. Bisa dilihat itu semua menunya ada. Boleh dilihat. Pokoknya harga facial start 100.000, harga laser itu startnya 800.000. Terus kalau untuk peeling startnya itu 200.000. Iya, 200.000 ya. Nggak perlu takut untuk datang ke Bening karena Iya, nggak mahal. nggak mahal. Dipastikan nggak akan mahal. Banyak tuh dok yang nanyain ke Bella, mahal nggak sih kak harga ininya treatment di Bening? Sebenarnya mungkin gini kali ya dok ya, kan tempatnya Bening itu mewah, Iya, bagus. Tapi ya kasih kasih harganya nggak mahal kok gitu, tapi kasih pelayanan yang bagus gitu ya dok ya. iya. Kita motonya itu semua kalangan bisa treatment. Jadi nggak mau kalangan atas saja, tapi yang menengah ke bawah pun bisa treatment. Makanya facial tuh kita buat harganya bisa mulai dari 100.000, laser pun harganya cuma mulai 800.000. Yang di tempat lain tak mungkin lebih mahal, tapi 1.500.000. kualitasnya nggak usah diragukan. Ya benar. Nih ada Pak Manajer juga nih.
Halo Abang. Halo, Ger. Wih, apa lagi nih Apa lagi nih? pertanyaannya? Masih banyak nih dok. Ini maksudnya pertanyaannya nggak masuk ke pembahasan kita, nggak masalah ya dok, tapi ya Gak masalah sih, nggak boleh masalah lah. ya. Taupin aja. Dok, kalau pakai krimnya buat flek itu bisa hilang nggak? Kalau pakai krim aja itu flek bisa hilang nggak dok? Kalau untuk flek, yang pasti itu dia harus di laser sama pakai krim. Kalau salah satunya aja bisa, tapi pasti nggak semaksimal itu hasilnya. Jadi memang harus dibantu laser. Karena kalau krim aja pasti dia lama terkikis fleknya itu kan. Jadi memang harus dibantu laser sih. Lasernya kan gak mahal juga. Jadi ke klinik aja. Tapi tergantung fleknya juga ya. Ya Kalau kalau fleknya mau emang maksimal. tebel dalam gitu kan pasti harus butuh laser. Makanya kalau di klinik kan kita ada scan analyzer-nya. Jadi dilihat itu fleknya seberapa dalam kan. Jadi lebih bagus konsultasi dulu ke dokter. Ya, jadi kalau punya flek, mau dihilangkan fleknya, rasa-rasa nggak percaya nih pakai krim aja, lebih baik konsultasi dulu. Mm-mm. Biasanya Iya, disarankan entah tambahan serum atau treatment apa gitu ya dok ya. iya, benar. Kayak treatment sih lebih bagus. Aku udah 2 bulan pakai bening, alhamdulillah akne aku berkurang, tinggal sisa-sisa bekas jerawatnya aja. Tuh dapat testimoni dok, yang pakai krimnya baru 2 bulan. Ke perawatan buat menghilangkan bekas jerawat kan, bisa ke klinik lagi nanti perawatan. Dok, ini 2 hari pasca Pro Yellow, boleh maskeran nggak? Boleh, lebih bagus kalau habis maskeran itu kita maskernya pakai sheet mask gitu, boleh banget, nggak masalah. Nah, tapi cari maskernya itu yang kandungannya buat yang melembabkan aja gitu, jangan yang buat mencerahkan dulu. Karena kalau habis laser kita pakai sheet mask yang untuk melembabkan kayak contoh hyaluronic acid itu bisa lebih bagus lagi, jadi hasil lasernya jadi lebih ngebus lagi lah, lebih bagus ya. Oh gitu ya dok. Nih buat Bella juga nih baru tahu dok. Ntar Ya, siap laser beberapa. pakai sheet mask yang ada hyaluroniknya ya dok ya. Iya, itu lebih bagus sih memang. Jadi kulitnya Oke. kan kadang habis jadi kering kan, kadang-kadang. Makanya dibantu Iya dengan benar. masker itu biar lebih lembab lagi kulitnya. Terus ini cowok bisa nggak dok? Bisa ya dok ya. Mau Bisa cewek banget. mau cowok. Mau cewek mau cowok boleh perawatan di klinik. Nggak mesti untuk cewek aja kok. Banyak kok cowok yang perawatan di sini. Jadi datang aja. Untuk laser bekas jerawat berapa ya dok? Kalau Laser laser bekas kan udah jerawat dibilang apa ya tadi dok? 800.000. Rejuve ya. Bisa rejuve, bisa laser flek, atau laser glowing, dan laser pro yellow itu bisa. Tapi tergantung bekas jerawatnya gimana dulu kan. Kalau misalnya lebih ke pigmentasi, menghitam-hitam gitu, bisa dengan laser rejuve atau laser flek. Kalau misalnya bekasnya kemerahan, itu harus di pro yellow lasernya. Tapi kalau bekasnya bopeng, ya harus di lasernya fraksional. Jadi sesuaikan jenis-jenis bekas jerawatnya juga sih lasernya nanti. Kalau laser fraksional dengan PRP itu gimana dok? Itu sebenarnya sama sih tujuannya, karena kan dia ablatif tuh, tapi bedanya yang satu laser, yang satu kan PRP pakai microneedling. Jadi kalau si PRP karena pakai jarum, jadi lebih berdarah-darah pas treatmentnya. Kan nggak ada. Jadi itu lebih ke prefer masing-masing. Tapi emang lebih bagus kalau untuk treatment bopeng itu dikombinasi. Jadi memang ada fraksionalnya, nanti ada PRP juga. Jadi di combine si treatmentnya, nggak perlu harus laser juga gitu. Dan nggak perlu harus PRP aja, tapi kombinasi selang-seling aja gitu. Oke. Apalagi nih ya yang nanya. Ya, Dok, kalau krimnya untuk bumil aman nggak? oke. Kalau di klinik kita skincare untuk ibu hamil dan menyusui itu ada khusus. Jadi beda kan, ada yang untuk wanita yang biasa, ada yang untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, jadi boleh banget ibu hamil. Jangan mentang-mentang lagi hamil kalian nggak pakai apa-apa. Jadi
Nanti kan selama 9 bulan itu banyak sih di klinik soalnya selama hamil nggak pakai apa-apa, udah melahirkan baru datang. Jadinya ya udah mukanya kusam, kering, kasar kan kadang selama 9 bulan nggak pakai skincare apa-apa karena alasannya takut. Sebenarnya kalau hamil pun kita memang tetap harus merawat kulit gitu. Karena apalagi efek dari hormonal pasti bikin kulitnya tuh jadi lebih gelap pasti biasanya bagi sebagian orang kan yang hamil. Jadi cari aja skincare yang aman untuk ibu hamil dan menyusui gitu. Jangan sama sekali nggak pakai apa-apa, itu yang bikin kulitnya malah jadi nggak bagus nantinya kan. Jadi cepet rusak jadinya. Intinya produk bening di bawah pengawasan dokter. Di Gitu bawah ya, Dok ya. pengawasan dokter khusus untuk ibu hamilnya. Jadi kalau lagi hamil mau pakai skincare datang aja ke Benings Clinic. Apalagi nih pertanyaannya. Lagi. Selain harus dibantu laser dan krim, aku juga udah perawatan di bening 1 tahun, alhamdulillah udah kurang banget. Ya kalau Nah, hasilnya mahal, dibantu sama laser ya dok ya. iya, jadi memang treatment flek tuh intinya kuncinya juga harus sabar. Jangan karena udah sekali treatment nggak merasa nggak ada hasil, habis itu komplain kok nggak ada hasilnya gitu ya. Harus sabar karena flek tuh memang nggak susah ya kak, nggak gampang maksudnya. Jadi harus kuncinya harus sabar dan disiplin biar ada hasilnya. Nah ini menarik pertanyaannya dok. Dok, apa iya kalau kita sering laser, peeling, itu bisa buat kulit jadi tipis? Gimana tuh Sebenarnya dok? enggak. Karena kan kita setiap 28 hari itu kan regenerasi sel-sel kulit baru. Jadi memang kita wajib eksfoliasi gitu dari peeling bisa atau dari yang treatment-treatment lain yang untuk eksfoliasi karena memang kulit-kulit mati itu kan harus dibuang setiap 28 hari gitu kan. Jadi cara bantu kita dengan treatment ya bisa peeling gitu. Kalau laser dan peeling bikin kulit tipis sih seharusnya enggak. Karena kita kan kulitnya regenerasi terus. Kecuali dan dibarengin sama ini sih dengan skincare-nya yang bagus juga gitu biar regenerasi kulitnya tetap bagus. Jadi bukan eksfoliasi mulu gitu. Memang kalau terlalu jangka waktunya terlalu dekat untuk eksfoliasi itu memang nggak bagus. Jadi waktunya harus disesuaikan juga. Nah, Ya, itu ya jawabannya. Nggak akan bikin kulit tipis asalkan sesuai dengan aturan yang udah ada ya dok ya. iya. Apalagi nih? Lagi Skincare day creamnya dan protective day pinknya bisa dipakai gantian nggak dok tiap hari? Atau fokus boleh satu aja? boleh kalau kita kan day cream itu lebih ke bedanya di tekstur. Jadi kalau si day cream yang biasa, yang protective day itu kan dia teksturnya tapi biasanya ada yang untuk oily face, ada untuk dry skin gitu kan. Kalau yang si dating bedanya dia ada efek menaikkan ton kulit dipakai. Kalau yang biasa kan enggak. Jadi ya bebas sih mau dipakai selang-seling nggak masalah karena dia sama-sama udah ada SPF juga. Cuman beda di tekstur dan kalau yang dating dia ada naikin ton kulit itu aja sih bedanya. Jadi nggak masalah. Bella kadang makinnya double malah dok. Double sih nggak masalah Nggak juga, masalah tapi kan? satu aja cukup gitu. Karena kan udah ada SPF, jadi kalau mau diulang boleh setiap 3 atau 4 jam aja diulang Oh lagi. gitu. Oke. Mm-mm. Kita sampai jam berapa dulu nih dok? 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi ya. Ntar kebablasan kan. Apa lagi nih pertanyaannya? Dok bisa sebutin nggak makanan yang menyebabkan jerawat? Oke, kalau makanan yang sering menyebabkan jerawat itu yang pertama, yang pasti makanan yang berminyak. Nah, jadi agak dikurangin dulu tuh yang kayak goreng-gorengan atau yang banyak minyak itu dikurangin. Kecuali kan kalau lemak yang nabati nggak masalah, kayak dari tumbuhan-tumbuhan nggak masalah. Tapi kalau yang lemak yang kayak apa junk food itu kan banyak minyak juga kan, jadi agak dikurangin. Terus juga yang kedua itu yang banyak kandungan gula. Jadi kayak minuman-minuman manis kayak boba gitu kan itu kan kandungan gulanya tinggi. Agak dikurangi dulu kalau lagi jerawatan. Terus juga yang banyak produk-produk olahan susu itu juga agak dikurangin kayak keju, yogurt.
susu tuh agak dikurangin dulu, karena kalau makanan minuman yang ada kandungan susu atau yang banyak gula itu dia memicu pertumbuhan komedo. Jadi kan kalau komedo terpendam gitu kan lama-lama kalau radang bisa jadi jerawat, jadi agak dikurangi. Dan sering makan sayur, minum air putih itu biar bagus lah pokoknya kulitnya. Yang kayak makanan siap saji itu agak dikurangin dulu. Ini ada yang nanya juga kalau after laser acne sama laser glowing tetap ada numbuh jerawat. Itu nggak apa-apa dok katanya. Nah, yang itu balik lagi kan ke masing-masing. Kalau habis laser, yang penting skincare tetap dipakai. Skincare-nya harus sesuai kebutuhan. Jadi, yang untuk acne pasti. Terus juga makanannya tadi coba dijaga lagi. Terus juga pembersihan wajahnya coba diperhatiin udah bener apa belum, udah double cleansing belum. Terus jangan terlalu kasar sama kulitnya, jangan terlalu digosok-gosok pas cuci muka. Terus juga pakai maskernya jangan yang terlalu ketat, karena itu bikin gesekan di kulit, ntar malah jadi radang lagi. Perhatikan lagi faktor-faktor yang lain. Jangan terfokus karena abis laser berharap langsung jerawatnya hilang ya, tapi kalau kita nggak menjaga dengan bagus ya gimana hasilnya bisa baik ya kan? Iya betul. Maksudnya juga nggak kalau jerawatnya banyak ya nggak bisa sekali laser langsung hilang ya dok ya. Bertahap nih soalnya, bukan yang ajaib gitu ya kan sekali langsung sling hilang. Terus ada yang nanya nih dok, muka saya berkerut setelah pro yellow ya dok. Kok muka saya berkerut setelah pro yellow? Itu maksudnya gimana dok? Mungkin Terus gimana ya? Karena seharusnya enggak, karena pro yellow seharusnya itu enggak, makanya Bella bingung juga. Seharusnya enggak. karena pro Atau yellow itu mungkin after dia laser kering kulitnya kali gitu ya dok ya. bisa jadi, makanya terus diperhatiin lagi kan habis laser kan biasanya emang ada kulitnya kering ya, pelembabnya jangan lupa Iya, dipakai. itu dia kuncinya, moisturizer. Moisturizer penting. Ya apa ya? Dok, muka saya ada bintik-bintik putih, bintik-bintik putih, gimana cara menghilangkannya? Bintik-bintik putih, Bintik-bintik gimana putih itu tuh? yang gimana ya? Apakah milia, apakah semacam vitiligo atau apa tuh harus dikonsulkan lagi ke dokter. Dan kita lihat tuh bintik-bintik putihnya itu apa, atau kasiringoma atau milia, beda lagi kan soalnya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di kulit wajahnya, untuk lebih amannya dan pertanyaannya bisa dijawab lebih benar, ya langsung ke dokter aja gitu. Oke, ini udah mau ya 40. Udah mau habis ya dok ya. Ntar bakalan ada lagi kok live dari Bening Klinik, jadi pantengin aja Instagramnya Bening. Jadi dok, terakhir dok, jadi gimana cara untuk kulit kita bisa lebih cerah, lebih bersih? Kan tadi temanya itu tuh, lebih cerah, lebih bersih. Wejangan dari dokter Anissa. Untuk jadi, kita semua. mau kulitnya sehat, biar bisa glowing, yang pasti kalau dari faktor luar, kita harus pakai skincare yang cukup gitu kan, yang cocok ke kulit. Yang penting itu basic, ada facial wash, toner, ada SPF, ada serum, ada night cream yang ada bahan aktif. Jadi biar regenerasi kulitnya bagus. Nah, ditambah lagi dari faktor dari dalam, yaitu dari makanan kita juga. Makanan tuh sebenarnya berpengaruh banget ke kulit, biar kulitnya sehat. Yang pasti banyak makan buah, terus juga minum air putihnya cukup, terus hindarin makanan-makanan yang siap saji, kayak tadi kayak junk food atau fast food gitu tuh agak dikurangin. Karena makanan-makanan kayak gitu tuh bikin kita tuh kulitnya cepet menua, karena bikin cepet berpor, jadi agak dikurangin. Konsumsi gula itu juga berpengaruh bikin kita cepet tua, jadi agak dikurangin. Yang manis-manis tuh udah dikurangin, sama juga banyak dengan pemakaian skincare tadi jangan lupa. Kalau yang dari dalam lagi itu apa lagi ya, Suplemen kali ya dok? suplemen tuh membantu juga, bener. Jadi kalau minum suplemen tuh pasti kulit kita jadi lebih bagus, regenerasinya juga bagus, dan efeknya pasti lebih cerah kulit jadinya. Ya, jadi itu dia ujangannya ya dok ya.
SPF, pemakaian SPF tuh jangan lupa karena sinar matahari itu di sinar UVB itu dia bikin kulit kita yang pertama, kalau UVB itu kan bikin kulit kita gampang gosong, UVA itulah yang bikin kulit tuh cepat menua karena dia uh, penetrasinya tuh dalam banget kan ke lapisan kulit, jadi bikin kulit kita cepat tua, cepat berkerut, gampang flek. Jadi SPF tuh walaupun simple tapi itu wajib dipakai setiap hari. Apalagi pekan baru panas. Ya, panas sekali. Panas Jadi banget. buat kalian yang mau kulitnya bagus, jangan lupa pakai SPF karena pekan baru panas. Sekali. Dan skincare rutinnya jangan lupa. Lupa Konsultasikan juga ke Bening Klinik. konsultasi ke dokter. Jadi hari ini itu aja dulu ya dok ya. Iya, itu dulu. Jadi nanti kalau ada live lagi boleh ditanya lagi ya, sahabat-sahabat Bening. Ya, dipantengin aja story-nya Bening, bakalan ngasih info kapan nih live selanjutnya dari Bening. Iya, Udah, makasih ya Dokter Nisa hari ini sharingnya. See you dok. Dadah, sampai ketemu. Sih.